Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya Lihat Moko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sidoarjo Kabupaten Wonogiri, akan melaksanakan sosialisasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua, seperti yang sudah bisa dilihat di sini adalah sebuah budaya positif yang harus kita kembangkan, harus kita wujudkan di sekolah untuk membersamai anak-anak semua. Supaya apa? Budaya positif ini akan berkembang, akan menjadi sebuah budaya tidak hanya untuk guru tapi untuk siswa semuanya. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini yang berbahagia ini, yang cerah ini, dalam keadaan sehat yang walafiat, kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama akan melakukan sebuah pembelajaran yang akan membawa kita menuju sebuah kebaikan, dan insya Allah sekolah kita akan menerapkan budaya positif ini sehingga nanti putra-putri kita semua akan menjadi anak-anak penerus bangsa yang hebat dan kuat. Bapak Ibu semua, sebelum saya melanjutkan, saya nanti mau membuat kesepakatan untuk kegiatan kita hari ini, supaya nanti kesepakatan kita dapat berjalan untuk kegiatan dengan baik. Yang pertama, kesepakatan kita adalah hadir tepat waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah hadir tepat waktu. Yang kedua, tolong nanti apabila akan izin meninggalkan ruangan nanti bisa tunjuk jari, dan nanti meninggalkan ruangan izin nanti dari kegiatan ini. Terus ada lagi mungkin kesepakatan untuk bersama. Kalau nanti menghargai juga teman, dan saat ada teman yang berbicara atau mengajukan pertanyaan, tolong nanti dihargai. Sebelum mengajukan pertanyaan juga nanti mengajukan dari. Terus untuk handphone atau HP tolong silent. Untuk HP semuanya, HP tidak ada yang berbunyi, supaya nanti kita fokus dalam penyampaian sosialisasi ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Dalam kegiatan ini atau penyampaian kita ada 2 pertanyaan pematik. Yang pertama adalah, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menghafal ayat kitab suci, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Dan pertanyaan pemantik yang kedua, apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini adalah 2 pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru semua, kiranya sudah pernah melaksanakan dua-duanya ini, memberikan dukungan dengan hal positif. Hukuman apa? Kadang-kadang anak disuruh membaca, menghafalkan, anak membersihkan halaman, membersihkan sekolah atau tempat-tempat yang lain. Atau yang kedua, diberikan hadiah atau penghargaan. Tentunya sudah pernah. Oke, saya izin bertanya kepada Bapak semua. Yang pertama, Bu Luki, pernah memberikan salah satu dari ini? Pernah? Apakah yang pernah diberikan? Hukuman atau hadiah? Hadiah dalam bentuk apa? Alat tulis diberikan kepada anak. Apakah juga pernah memberikan pujian kepada anak yang sudah menyelesaikan? Anak-anak diberikan pujian, pintar sekali, bagus sekali, cerdas sekali, pernah? Tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah. Hukuman atau pujian seperti ini sudah pernah diberikan. Dengan 2 pertanyaan pemantik ini akan kita kupas nanti selanjutnya, Bapak Ibu semua. Konsep inti budaya positif, disiplin budaya positif, dan nilai kebajikan universal. Ini konsepnya ada 6. Yang pertama adalah disiplin budaya positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Dari ke-6 ini nanti akan kita kupas satu-satu, Bapak Ibu semua. Pembelajaran merupakan paradigma baru. Dari pembelajaran ini adalah sebuah paradigma baru.
Kenapa kurikulum Merdeka ini dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak mendapatkan sebuah pembelajaran yang merupakan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu semua, pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama adalah keberpihakan pada murid. Seperti apa yang Bapak lakukan? Mungkin saat ini sudah melakukan, tapi kita belum sadar betul bahwa kita berpihak pada murid. Ataupun kalau kita masih pembelajaran menggunakan model yang lama, masih menggunakan hukuman, ataupun memberikan penghargaan atau pujian seperti itu. Selain berpihak kepada murid, berorientasi pada penguatan kompetensi. Anak-anak kita beri penguatan kompetensi. Anak-anak punya kompetensi di bidang apa? Ada yang punya kompetensi di bidang seni, kompetensi di bidang olahraga, di bidang akademik, ataupun yang lain. Ini harus kita tingkatkan. Kita harus tahu anak-anak berpotensi di bidang apa, sehingga ketika nanti anak sudah pada potensinya masing-masing akan menumbuhkan sebuah kemampuan atau kompetensi dari masing-masing pribadi yang sangat kuat. Dan yang terakhir selain kompetensi adalah pengembangan karakter. Karakter ini sangat penting. Bangsa Indonesia akan maju dan tumbuh dengan karakter yang kuat. Dengan program di tahun 2045, pendidikan ini yang bermula dari keberpihakan pada murid, berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter, Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Sekarang mari kita mulai. Di mana anak-anak akan kita bertemu, kuatkan karakter mereka. Seperti apa yang telah kita laksanakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin ada upacara bendera yang merupakan bagian integral dari pendidikan. Yang kedua, di hari Selasa ada hafalan pendek. Yang hari Rabu ada kegiatan PBB. Yang hari Kamis ada menghafal hafalan sholat. Hari Jumat ada senam. Hari Sabtu ada kebersihan. Dari semua ini akan kita bungkus sehingga karakter anak yang akan kita bawa menjadi anak-anak yang benar-benar mempunyai karakter yang mereka tonjolkan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, di sini ada sebuah paradigma, perubahan paradigma. Mari kita bermain dengan kepalan tangan Bapak Ibu. Ada A dan B. A itu adalah Anda dan B itu adalah rekan sejawat Anda. Sobeklah secara kertas kecil Bapak Ibu semua, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggamlah benda tersebut. Buatlah dengan sebuah kepala. Teman Anda yang B atau rekan sejawat Anda yang B dengan sekuat tenaga akan mencoba untuk memberikan benda tersebut dengan berbagai cara. Mungkin bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ketika Bapak Ibu semua sudah mempunyai satu hal yang berharga, sesuatu yang berharga itu akan diminta oleh teman Anda, apakah akan diberikan? Tentunya kita akan mempertahankan sekuat tenaga apa yang menurut kita itu adalah sebuah yang berharga. Walaupun dengan tujuan rayuan, disuap, diberi apa, jangan sampai kita pemegang teguh yang kita genggam, kita berikan kepada orang lain hanya dengan cuma-cuma. Seperti itu Bapak Ibu, jangan sampai nanti ini menjadi sebuah ironi ketika kita sudah berpegang teguh, kita sudah memberikan yang terbaik bagi murid, jangan sampai nanti kita akan kehilangan identitas. Yang pertama adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Teori kontrol ini atau ilusi kontrol ini, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu sebuah imajinasi. Guru bisa
bisa mengontrol murid atau guru dapat menyuruh apapun kepada murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi guru, ketika kita menjadi guru, mengkritik membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah teori kontrol atau ilusi kontrol yang semua ini kalau kita kupas nanti akan berseberangan dengan apa yang menjadi filosofi pendidikan. Yang pernah kita pelajari filosofi pendidikan Jasa Triwantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, akan menuntut agar para siswa sesuai dengan kodratnya. Kalau sesuai dengan teori kontrol ini, kita jauh dari apa keberpihakan kepada murid. Selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, yang pertama kita lihat stimulus respon kita sandingkan dengan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah stimulus respon kita. Tetapi sesuai teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, yang kedua, stimulus respon kita yang kita berikan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan sampai yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Itu atau yang bisa kita sebut dengan win-win solution. Jadi stimulus respon ini apa yang nanti yang akan keluar dari kita? Apakah nanti akan sesuai dengan teori kontrol? Ya Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Sebuah kata makna sebuah disiplin sering kita gunakan dalam mendidik anak. Apakah itu disiplin? Apakah diri kita sudah disiplin? Apakah anak-anak kita sudah disiplin? Apakah kita sudah membuat peraturan yang nanti akan membuat anak didik kita disiplin? Kita mulai dari kata-kata disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina. Disiplina yang berarti adalah belajar. Di dalam konteks ini disiplin dari kata lain disiplina adalah belajar. Dimana ketika kita belajar pastinya makna dari belajar ini nanti akan berbarengan dengan sesuatu hal yang akan menghukum orang lain. Apakah itu benar? Mari kita kupas bersama-sama. Yang di sini makna asal dari kata ini adalah berkonotasi disiplin, disiplin diri dari murid untuk murid. Ini adalah pertama dikembangkan oleh Socrates dari budaya Romawi. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sedangkan di budaya kita yang sering kita jumpai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, bergeser Bapak Ibu semua, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah makna yang sesungguhnya. Disiplin adalah belajar, membuat orang lain menggali potensinya. Tetapi sudah bergeser pada budaya kita akan merubah disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain. Contohnya ketika kita menjadi guru, Bapak Ibu semua mengajar anak-anak. Pastinya kalau mengatakan disiplin supaya anak-anak menjadi baik. Tetapi dalam pengarah tersebut anak-anak pastinya akan diberikan
hukuman. Kalau tidak manut sama gurunya, tidak paham apa yang dikatakan gurunya, pasti gurunya akan marah. Awas kalau kamu tidak menggunakan topi, awas kalau kamu tidak menggunakan dasi, awas kalau kaos kakimu tidak putih. Tanpa guru memberikan stimulus respons kepada anak-anak, langsung mendapatkan hukuman. Apa yang dimaksud guru untuk mendisiplinkan, tapi akan bertentangan dengan makna disiplin itu sendiri. Inilah yang bergeser pada budaya kita. Bagaimana nanti kita akan merubah budaya-budaya ini, disiplin yang sesungguhnya untuk menggali potensi, menggeser disiplin adalah sebuah hukuman. Supaya apa yang nanti kita akan berikan kepada anak, keberpihakan kita kepada murid, nanti memang benar-benar anak-anak menggali potensinya masing-masing. Nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu semua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Inilah nilai-nilai universal, nilai kebajikan yang dapat dilihat dari setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini berdasarkan Dr. William Lester pada teori kontrol pada bukunya yang ditulis pada tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di sini ada kata-kata motivasi intrinsik atau motivasi yang dibangun dari dalam diri. Mau bikin dulu sebentar ke belakang boleh Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana dimensi profil pelajar Pancasila ini yang akan kita kedepankan. Ada yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu semua, disinilah nanti akan kita tingkatkan nilai-nilai kebajikan ini sehingga anak mendapatkan sebuah karakter yang diinginkan sehingga nanti sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Harus mempunyai landasan berkeimanan yang pertama, tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di negara kita sudah mengakomodir keimanan ini dalam beberapa agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan keyakinan. Yang kedua, mandiri. Bagaimana nanti mau menumbuhkan kemandirian anak bisa mengetahui potensinya sendiri. Apa-apa tidak tergantung dengan orang tua, tergantung dengan guru. Yang ketiga, bernalar kritis. Anak mempunyai daya nalar, menggunakan sosial emosionalnya untuk belajar. Dapat mengendalikan sosial emosionalnya untuk berpikir dan bernalar kritis. Juga berkebinekaan global. Dengan mengetahui potensinya dapat nanti menumbuhkan apa yang menjadi kompetensi dirinya sesuai dengan kebinekaan global. Dan tentunya tidak lepas juga dari peran-peran Bapak Ibu semua, sehingga anak-anak tahu, oh saya potensinya ini sesuai dengan kebinekaan global ini. Gotong royong, saling menghargai, saling menghormati, tepuk seliro, membantu sesama teman, dan yang terakhir adalah kreatif. Tentunya kreativitas ini anak-anak akan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bersamai anak-anak dengan baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi ini yang akan kita kuatkan. Oke, dari motivasi, berhubungan kepada
dan restitusi. Mari kita kupas Bapak Ibu semua. Yang pertama, mari kita lihat poin yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Mari kita lihat, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi jika tidak melakukannya. Berarti ini masih motivasinya dari luar atau eksternal. Yang kedua, poin kedua, untuk mendapatkan imbalan atau tadi yang bisa dikatakan sebuah penghargaan bisa dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini motivasinya masih dari luar atau ekstrinsik. Tetapi kita bisa melihat poin yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Mulai tumbuh dari dirinya sendiri atau internal, sehingga motivasi ini disebut motivasi internal yang bertujuan adalah mendapatkan disiplin positif. Jadi poin yang pertama dan kedua ini masih berkaitan dengan orang lain. Nek aku kok ngopo oleh opo, nek aku kok ngopo orang seneng. Ini masih motivasinya eksternal. Tapi ketika nanti kita sudah dihadapkan pada poin yang ketiga, pada penghargaan pada diri sendiri, ketika kita melakukan, kita akan tahu seperti apa nanti kita setelah melakukannya. Ini adalah motivasi dari internal, benar-benar dari dalam diri sendiri. Sehingga nanti kalau sudah ketemu pada poin yang ketiga ini, kita akan mengetahui kompetensi kita masing-masing, keunggulan dari diri kita masing-masing. Bapak Ibu, dari teori tadi kita akan mengemukakan sebuah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada sebuah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Setelah nanti hukuman dan konsekuensi akan kita sandingkan dengan restitusi. Oke, yang pertama kita melihat dari hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. Tindakan guru ini nanti berkonsekuensi pada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran besok. Mari kita kupas bahwa semua. Yang pertama, mulai dari depan, Bu Wahyu mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, Bu Fitri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, merupakan hukuman. Oke, sekarang Bu Ika, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Bu Deni, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Terima kasih. Yang selanjutnya, Bu Luki, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Yang ini, Bu Ulfi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK, hukuman. Dari kesemua ini, mari kita lihat seperti apa tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Dapat kita lihat, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, merupakan hukuman. Betul sekali. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, adalah hukuman. Hukuman ini karena apa? Mereka tidak tertib. Apakah harus dikasih hukuman? Inilah yang akan nanti kita bedakan.
hukuman dengan konsekuensi. Bedanya apa dengan konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini disebut konsekuensi. Kenapa ini disebut konsekuensi? Karena dengan sadar dia telah mencoret-coret punyanya teman. Bukan suatu hal yang baik, bukan merupakan hal yang menghargai orang lain. Dia harus mendapatkan konsekuensi, harus mengganti. Seperti yang ini, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Karena saat belajar membersihkan air yang tertumpah di meja. Ini sebuah konsekuensi juga. Konsekuensi di mana dia harus membersihkan tumpahan air. Dan yang terakhir, melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang pada mata pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kenapa disebut buat dengan konsekuensi? Karena ini pada saat jam pelajaran olahraga. Bapak Ibu semua tentunya sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Banyak sekali keyakinan yang dibuat, peraturan kelas yang dibuat. Contohnya seperti harus menghargai teman, menggunakan seragam sekolah, datang tepat waktu, betul sekali. Apalagi Bu Tati, harus disiplin, betul sekali. Apalagi Bu Rima, peraturan-peraturan kelas yang disampaikan di kelas Bu Rima harus membersihkan kelas, berarti dibentuk regu tiket, seperti itu. Itu keyakinan kelas ini yang harus kita tunjukkan pada anak. Apabila ada anak yang terlambat datang saat jam olahraga, berarti dia juga harus tahu konsekuensinya. Berarti sudah disepakati oleh gurunya bersama murid-murid. Kalau datang terlambat saat olahraga, pasti nanti harus mengelilingi lapangan, seperti itu. Jadi mengelilingi lapangan ini saat pelajaran besoknya termasuk konsekuensi. Sedangkan kita menyandingkan antara hukuman dan konsekuensi, perbedaannya adalah seperti ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan dan konsekuensi merupakan stimulus dan seterusnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua, tentunya Bapak Ibu juga mempunyai sebuah pengalaman berharga saat masih sekolah dulu. Benar Bapak Ibu? Benar. Saya dulu juga pernah mempunyai pengalaman yang buruk tentang hukuman, dan sekarang saya bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi nanti yang akan kita sandingkan dengan restitusi. Saya dulu ketika diajar pada waktu masih SD, saya berbicara dengan teman saya sebangku. Sebenarnya teman saya pada waktu itu sebenarnya pada waktu itu saya menanyakan masalah yang diterangkan oleh guru, tapi guru tidak tahu ketika saya berdiskusi dengan teman, dan saya langsung diberikan hukuman, dilempar menggunakan penghapus. Zaman dahulu, saya masih sekolah SD, kurang lebih tahun 90-an, penghapusnya masih menggunakan kayu yang besar. Kayu terus dilapisi dengan kain. Apa sudah dilemparkan, pasti akan sakit sekali. Itulah pola-pola pendidikan atau pembelajaran zaman dahulu. Tentunya Bapak Ibu semua juga pernah mengalami hukuman dari gurunya. Buahnya juga pernah mendapatkan hukuman. Contohnya seperti apa Buahnya? Hukuman saat SD. Lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR. Adakah yang mendapat hukuman lagi pernah mendapat hukuman? Oh, dilempar kapur sama gurunya. Dulu masih pakai kapur ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan spidol. Kalau dulu masih menggunakan kapur. Terus ada lagi
Adakah Bapak Ibu dulu yang pernah disuruh maju ke depan karena tidak bisa mengerjakan tugas terus berdiri dengan satu kaki? Saya dulu juga pernah merasakan. Selain dilempar ke kapur, suruh maju ke depan, turun lari keliling lapangan, seperti itu. Itu adalah hukuman-hukuman. Hukuman itu menyakitkan dan akan membekas di ingatan kita, di hati kita. Pasti kita juga masih ingat gurunya yang menghukum kita. Bu Tati juga pernah? Masih ingat gurunya? Namanya siapa Bu Tati? Pak Parman. Pak Parman kurang lebih sekitar 20-30 tahun yang lalu itu mengajar Bu Tati. Sampai saat ini masih ingat. Karena kalau hukuman ini akan membekas seumur hidup. Saya sama. Saya dulu dilempar oleh Pak Tukino. Pak Tukino. Saya masih ingat. Saya padahal diskusi. Kalau saat ini bahasa kerennya kolaborasi. Padahal saya tapi kolaborasi, saya kena lempar penghapus seperti itu. Kan kita sandingkan dengan konsekuensi sangat berbeda. Konsekuensi itu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita mengetahui anak sedang tanya dengan temannya, jangan langsung dijudge dengan hukuman. Mungkin anak itu sedang berkolaborasi atau berdiskusi. Contohnya saya tanya di belakang, ada apa guru berbisik-bisik dengan Bu Rima? Saya tidak langsung menghukum, oh kamu tidak menghargai saya. Tidak. Mungkin guru dan Bu Rima sedang berdiskusi berkaitan dengan materi ini. Ada apa Bu Luki? Adakah yang bisa saya bantu? Oh tidak. Sudah paham dengan hukuman dan konsekuensi? Paham. Nanti akan kita salingkan dengan restitusi. Oke Bapak Ibu semua, supaya kita tidak panas, tidak pegel, mari kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu semua. Oke, silakan berdiri supaya kita fresh lagi. Oke, nanti kalau saya bilang kalau kau suka hati pegang tangan, nanti jangan pegang tangan ya, pegang anggota tubuh yang lain, bisa kepala, bisa pinggang, bisa kaki. Yang jelas jangan memegang yang apa saya sebut, dan jangan juga memegang orang lain. Yang dipegang harus anggota tubuhnya sendiri. Contohnya, kalau kau suka hati pegang tangan, silahkan pegang yang lain. Bisa kuping, bisa hidung, seperti itu. Oke, paham? Paham? Yuk. Siap? Oke, kalau kau suka hati pegang hidung, bagus. Ada yang pegang tangan, ada yang pegang kepala. Kalau kau suka hati pegang kuping, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, silahkan duduk. Bagus, konsentrasinya luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, silahkan duduk. Setelah diganti dengan pertanyaan, diganti dengan pemahaman, ternyata Bapak Ibu masih konsentrasi. Kita lanjutkan. Sekarang ada yang namanya hukuman dan ada yang disiplin. Di sini adalah identitas yang gagal merupakan hukuman. Ada juga identitas yang sukses. Ya, tulisnya monggo. Ada juga identitas yang sukses berupa sebuah kedisiplinan. Kedisiplinan ini akan berakibat konsekuensi dan restitusi. Oke, Bapak kita semua mulai dari yang pertama, hukuman. Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Pasti terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Yang kedua, hukuman ini akan membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang jangka pendek. Akan tetapi kalau restitusi adalah untuk menguatkan murid atau anak dalam waktu yang jangkanya panjang. Anak pasti akan teringat, anak pasti akan melaksanakan kegiatan yang positif karena dia tahu potensinya. Yang ketiga, dari hukuman korban
atau korban ini yang bisa kita sebut seperti itu akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau untuk yang konsekuensi, korban ini bisa diabaikan, jadi tidak ada korban, ataupun kalau restitusi, korban ini akan mendapatkan ganti. Yang keempat, dari hukuman, murid atau anak akan tersakiti seperti tadi, dilempar penghapus, dilempar kapur, anak akan tersakiti. Tetapi kalau mendapatkan sebuah konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman seperti tadi, setelah menumpahkan air harus membersihkan, karena terlambat saat olahraga harus putar lapangan, itu konsekuensi. Kalau restitusi, anak mendapatkan sebuah penguatan karena dia tahu, kamu sayang kenapa saya melakukan ini, terus saya harus begini, anak tahu, jadi anak mendapatkan sebuah penguatan. Terus kalau hukuman, perilakunya pasif, agresif meningkat. Kalau diberi hukuman, agresivitasnya nanti akan meningkat. Akan tetapi untuk yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka yang pendek. Sedangkan restitusi adalah masalah terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau diberikan hukuman, kalau muridnya tidak takut, itu tidak berjalan. Tempo jawabannya mau paneni, bahkan seperti itu. Misalkan punya murid kelas 6 yang sudah besar, gede, kalau diberikan hukuman tidak takut, pasti dia panen. Wani kalau gurunya. Tetapi ketika nanti konsekuensi, ini akan memerlukan monitoring, monitor guru dan secara terus-menerus oleh guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Contohnya tadi, menumpahkan gelas harus membersihkan, berarti dia tahu potensinya diri sendiri. Oh, ketika saya melakukan ini, saya harus seperti ini. Ketika kita sandingkan di restitusi, berarti murid belajar bertanggung jawab sesuai dengan perilakunya. Terus yang terakhir, murid dengan hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Salah dikit suruh maju, salah dikit lempar kapur, salah dikit lempar penghapus. Anak akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, anak akan menghormati peraturan. Tetapi kalau restitusi, anak akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Inilah yang akan kita jalankan Bapak semua, di mana nanti kita akan mengetahui posisi kita ketika jadi guru. Apakah kita memberikan hukuman, ataukah konsekuensi, atau kita akan membangun sebuah restitusi yang pada akhirnya nanti anak dan guru akan menjalankan perannya masing-masing dan akan saling menghargai. Inilah Bapak Ibu yang disebut restitusi. Sekarang kita bisa mengupas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya kembali ke Bapak Ibu, restitusi, penguatan dari guru pada murid, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari dosen tahun depan. Bapak Ibu semua, setelah tadi kita ada hukuman, konsekuensi, dan sekarang masuk kita ke restitusi, kita semakin tahu peran-peran kita nanti akan seperti apa. Apa kita hanya menjadi membuat rasa bersalah untuk murid? Apakah kita hanya memantau murid saja setelah murid melakukan kesalahan dan memperbaikinya? Ataukah kita menjadi sebuah guru yang baik dan akan menjadi manajer bagi mereka? Dari semua itu tentunya kita akan membutuhkan sebuah peraturan-peraturan
yang akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu semua dari sini dan bisa kita lihat ini adalah sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Di sini sudah ada penjelasan mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor. Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pandemi. Ini sebuah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau yang timbul dari dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dari peraturan-peraturan ini pasti nanti akan mendapatkan sebuah keyakinan. Bapak Ibu semua, tentunya peraturan-peraturan kelas itu sudah dibuat ya. Anak-anak sudah diberikan sebuah peraturan-peraturan. Harus datang tepat waktu, harus menghargai orang lain atau teman, tidak boleh gojek saat diterangkan, harus memperhatikan. Kalau tidak paham, bertanya dengan menunjukkan jari. Harus membersihkan kelas karena dibuat weekend dan seterusnya. Itu peraturan-peraturan yang nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan ini dibentuk dari sebuah peraturan yang banyak sekali kita ambil yang positif sehingga akan membentuk sebuah keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu paham ya. Jadi keyakinan kelas ini terbentuk dari sebuah peraturan. Peraturannya banyak sekali. Kemarin pada waktu lomba, karena saya koordinator di bidang salah satu lomba, saya masuk ke sebuah ruangan kelas yang digunakan untuk lomba. Saya masuk kelas, di situ ada sebuah peraturan yang dibuat oleh anak-anak sendiri tanpa dengan gurunya. Jadi hanya peraturan-peraturan buat anak sendiri. Ada yang peraturannya seperti ini. Masuk terlambat denda 2.000. Tidak membawa buku pelajaran denda 5.000. Tidak memakai ikat pinggang denda 2.000. Tidak menggunakan kaos kaki denda 2.000. Tidak menggunakan ini, tidak membawa ini, tidak ini, kena denda ini. Itu adalah sebuah apa? Hukuman konsekuensi atau restitusi. Hukuman, dan itu membuat tidak nyaman. Jadi ketika nanti anak-anak Bapak Ibu semua itu membuat sebuah peraturan yang belum mereka pahami, tolong nanti Bapak Ibu semua mendampingi, dibersamai anak-anak. Peraturannya dibuat dulu. Peraturannya banyak sekali Bapak-bapak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Itu sebuah peraturan semua. Nanti kita ambil yang positif, sehingga dari yang positif tersebut akan membangkitkan keinginan anak, sehingga nanti akan timbul sebuah restitusi yang baik. Di sini Bapak Ibu sudah ada sebuah lingkaran seperti diagram. Dimulai dari yang paling kecil yang berwarna ungu, ini adalah sebuah peraturan. Peraturan yang tadi banyak sekali akan menimbulkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan semuanya kan positif. Semuanya tadi akan membangkitkan keinginan siswa untuk menjadi yang lebih baik. Itu adalah akan membentuk sebuah yang kuning, membentuk sebuah lingkungan yang positif. Kalau terbentuk lingkungan yang positif, nanti pasti akan terbentuk dalam satu sekolah adalah sebuah budaya yang positif. Tidak hanya di lingkungan kelas, bahkan di lingkungan sekolah. Tidak hanya di kelas saja, di ruang guru, di UKS, di kantin, di halaman, di mana pun berada mereka pasti akan menumbuhkan sebuah budaya positif. Jadi mari kita bangun semua, kita buat peraturan kelas jadikan sebuah keyakinan sehingga nanti akan membentuk sebuah lingkungan yang positif dan akan nanti membentuk budaya positif untuk sekolah kita. Di sini ada sebuah beberapa kata-kata dari peraturan
ini nanti akan apakah nanti akan menjadikan sebuah keyakinan kelas? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa dipahami ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti atau menunggu giliran, gunakan masker, dan kembali di kelas atau di koridor. Ini adalah sebuah peraturan. Apakah nanti bisa diakomodir dan sebuah keyakinan kelas? Mari kita pahami bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita pahami. Dari situ apakah menjadi sebuah keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah sebuah selalu mengembalikan buku tempatnya sudah keyakinan kelas. Keyakinan apa yang ditanamkan di situ? Tanggung jawab. Kalau dari peraturan ini dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan juga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau bergiliran itu akan menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan. Dari peraturan-peraturan ini, semuanya ini positif, semuanya baik. Akan menumbuhkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan apa yang akan muncul? Seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti peraturan kelas ini akan membentuk sebuah hukuman. Jangan sampai sebuah peraturan ini nanti akan terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas dan mempunyai makna dan nilai. Inilah makna dan nilainya Bapak Ibu semua. Selalu anak-anak dikedepankan. Kalau kamu nanti seperti ini, nanti menjadi seperti ini. Kalau kamu nanti seperti ini, jadi seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kemarin ada beberapa anak yang pada waktu pelajaran sempat menanyakan kepada saya, Pak, saya selalu dikasih. Ketika saya melakukan ini, pasti ini seperti ini. Kalau saya melakukan seperti ini, dia masih seperti ini. Contohnya kemarin itu ada kelas 3. Ketika dia melakukan pelajaran, Pak, kalau ini seperti itu terus. Nah, mari kita pahamkan tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya, si A diganggu oleh si B. Ketahuilah Bapak Ibu semua, si B ini harus mendapatkan pemahaman. Kalau dia melakukan itu, berarti dia melanggar peraturan kelas. Contohnya si B sering usil, mengambil buku tanpa izin, mengambil pensil tanpa izin. Kalau si A melakukan sesuatu pasti dijaili. Berarti dia mengganggu temannya. Berarti dia melanggar keyakinan kelas apa? Tidak menghormati orang lain. Nanti bisa B bisa diberitahu. Kalau kamu melakukan ini, apakah kamu tidak benar? Nanti dia menjawab tidak benar. Harus kita tanya dulu. Kalau tidak benar, berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan apa yang dilanggar? Tidak menghormati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Semua yang dilakukan itu pasti punya sebuah kebutuhan dasar. Di sini ada kita jelaskan berupa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah bermacam-macam. Ini dijelaskan ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semua. Kalau kita di sekolah atau di kelas, contohnya seperti ini. Kalau satu Osval. Osval itu sebenarnya anak yang bisa menulis bisa, berhitung bisa, membaca bisa. Tapi kalau disuruh ibu guru, Osval dibaca yang pertama bacaannya apa? Misalkan
saya berangkat sekolah, tapi Osval tidak mau. Ketika disuruh Bu Deni, Osval malah berlarian. Berlari mungkin berlari mengelilingi kelas. Seperti apa kebutuhan dasar Osval kalau seperti itu? Kebebasan. Jadi bebas. Ada lagi, Osval itu sebenarnya bisa. Dia sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, berhitung bisa. Tapi ketika disuruh Deni, Osval berlarian. Kadang-kadang dia malah duduk ke tempat yang lain. Itu seperti apa? Dalam kasusnya ini, selain kebebasan apa? Kesenangan atau kasih sayang, saya ingin diterima. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua bisa menganalisa dari kebutuhan dasar manusia. Ada lagi, setiap pelajaran selain Osval, mungkin Esa atau siapa yang lain ya, ketika dia mulai pembelajaran, dia merasa bosan, dia tidak mau. Ketika guru masuk, dia malah berlarian keluar. Itu disebut apa? Dari kebutuhan dasar manusia disebut dia ingin bebas. Makanya kita arahkan dari kebutuhan dasar manusia ini, kita tahu, makanya kita sebagai guru mengarahkan anak. Kita menuntun anak sesuai dengan tugasnya. Kenapa anak seperti ini ditanya? Kenapa anak seperti ini dicari tahu? Digali lagi. Kenapa anak seperti ini? Dari posisi kontrol guru, kita bisa memahami bahwa semua kontrol guru dari luar untuk menghindari hukuman. Berarti kontrol guru sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Ini sifatnya dari eksternal, kontrol dari luar. Ini masih yang kedua, masih kontrol dari luar, eksternal, mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Berarti kontrol guru sebagai teman atau pemantau. Tapi ketika nanti kontrol guru ini sudah dari dalam diri sendiri, guru adalah sebagai manajer. Sebagai seorang guru, kita diharapkan pada posisi kontrol yang tinggi. Karena dua posisi kontrol ini motivasinya adalah eksternal, penghukum, pembuat rasa bersalah. Itu paling mudah sekali. Kalau kamu tidak bisa menulis, silakan keluar. Itu sebuah hukuman. Kalau kamu tidak mau menulis, silakan berdiri di depan. Itu sebuah hukuman. Atau membuat rasa bersalah. Besar. Diajar dari kemarin tidak tahu, tidak mudah. Kamu di rumah ngapain Anda? Itu membuat rasa bersalah. Karena tidak mau bersalah. Atau faktor eksternal yang kedua, mengharapkan imbalan atau ketergantungan. Biasanya kita selalu, kalau ada anak yang tidak mau menulis data, anak yang tidak mau ini, itu kita biasanya mendekati. Kita duduk di sampingnya, kita berikan pemahaman pengertian. Oh, kalau menulis harus begini, kalau menjawab harus begini, nanti ditunjukkan. Oh, bukunya harus begini. Itu kita sebagai teman. Tapi itu masih motivasi dari luar. Anak akan merasa ketergantungan atau posisi pemantau. Kita harus memantau terus. Anak nanti akan selalu merasa diawasi. Kalau tidak diawasi, dia tidak mau. Tapi pada posisi yang terakhir, posisi manajer inilah yang kita diharapkan. Kita dapat memberikan sebuah motivasi pada anak. Contohnya kepada Bu Tati. Sudah mengerjakan? Sudah. Mengerjakannya bisa? Bisa. Kalau sudah bisa mengerjakan, nanti ini dibagi lagi ya. Ini kalau nanti sudah bisa ini, nanti akan diburu berikan pemahaman yang lain. Oh, ternyata tumbuhan itu selain membutuhkan mineral juga membutuhkan sinar matahari. Sekarang kita pahami yang mineral dulu ya. Mineral diserap dari tanah. Tapi kalau fotosintesis itu nanti berbeda lagi. Kalau fotosintesis nanti dengan bantuan sinar matahari, di mana posisi memasak tumbuhan itu tidak hanya dari fotosintesis, juga dari serat-serat mineral seperti itu. Itu adalah sebuah penguatan sehingga anak ketika sudah dikuatkan, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Guru akan memberikan sebuah penguatan. Nah, di sini Bapak Ibu, di mana kita harus mengetahui sebuah segitiga restitusi.
di sini kita akan memecahkan semua permasalahan murid. Jangan sampai nanti kita hanya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman atau sebagai memantau. Dari segitiga restitusi ini nanti kita akan membuat pemecahan masalah supaya anak pertama bergantinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas ini. Cirinya apa? Stop. Identitas distabilkan. Yang orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya seperti ini. Ketika murid kita bermain bola, bolanya mengenai kaca, nyampe, dia bingung, dia takut, terus murung, dia berada di pojok kelas, tidak mau melakukan apa-apa. Kita harus pulang dulu, dikasih tahu setiap orang pasti pun pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang melakukan kesalahan. Ditanya, tadi kenapa kau seperti ini? Tadi kenapa kau main bola di sini? Main bola tidak boleh di dalam kelas, harus di luar kelas. Kalau di dalam kelas nanti efeknya banyak sekali. Bisa nanti katanya kesalahan, nanti mejanya pecah buku yang ada bukunya berantakan dan sebagainya. Itulah menstabilkan identitas. Stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan mereka. Dengan ciri-ciri kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada kesalahan yang mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, setelah tadi menendang bola sampai kacanya pecah, tentunya kita juga bisa memberikan penguatan lagi dan divalidasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau bermain bola tidak boleh di dalam kelas. Kalau di dalam kelas nanti efeknya seperti ini. Kacanya bisa pecah, bisa berserakan. Apakah kamu dari melakukan ini kamu melanggar sebuah keyakinan kelas? Ditanya, misalkan mufal ya, mufal itu baru saja memecahkan kaca. Ditanya, apakah kamu melanggar peraturan kelas? Pastinya dia menjawab, iya, melanggar peraturan kelas. Peraturan apa yang dia langgar? Bermain bola di dalam kelas. Berarti dia melanggar keyakinan kelas. Kalau sudah, yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan ini ditanyakan, apa kamu melanggar sebuah keyakinan kelas? Pasti tidak. Nilai-nilai yang telah kita sepakati apa? Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Kalau bermain berada di luar kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu sudah melakukan kesalahan, tanya dia, bagaimana nanti dia bisa memberikan sebuah pemahaman yang benar. Kalau katanya pecah, bagaimana nanti menggantinya? Ya kalau katanya pecah, gimana menggantinya? Bapak nanti pasti akan menjawab. Saya akan berbicara kepada Bapak dan Ibu di rumah. Nanti saya akan masuk sama Bapak dan Ibu. Begitu mungkin uang jajan saya kurangi untuk mengganti kaca. Seperti itu. Disinilah fungsinya. Disinilah bentuk sebuah pengakuan sebuah identitas dari segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Kalau kita menggunakan ini, tentunya anak nanti bisa memahami. Tidak harus diberikan langsung diberikan hukuman. Tanya dulu kenapa. Contoh lagi ya, Ibu, yang sering kita jumpai, misalkan seperti kemarin jadi sedang sakit, izin dokter tidak bisa masuk, diganti oleh Bu. Ternyata ada anak yang apapun tidak bersama menjadi, dia tidak mau mendengarkan. Apabila tidak bersama menjadi, anak itu berkeliaran terus, menganggap guru yang tidak gurunya, bukan guru kelasnya, itu bukan orang yang pantas dihargai. Seperti itu juga patut nanti diberikan pengertian dan diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nanti setelah menjadi sembuh nanti bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi. Jadi kemarin ada anaknya seperti ini, anaknya seperti ini disampaikan. Jadi nanti bisa menggali informasi tersebut. Kenapa kamu seperti ini? Bukan, tapi itu juga guru. Tapi itu nanti adalah guru di kelas yang lain. Kemarin Bu Denny tidak bisa masuk karena digantikan oleh Bu Tati.
Jadi kamu harus selalu menghargai siapapun orangnya yang lebih tua di sekolah. Harus selalu menghargai temannya, menghargai gurunya dan orang lain, seperti itu. Kalau sudah nanti ditanya validasi kebutuhannya, kenapa kamu semangat seperti itu? Oh, kamu belum mengetahui ya yang merupakan guru itu siapa? Tidak hanya muda nih, semuanya adalah guru yang patut dihargai. Kalau seperti itu terus nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Berarti tidak menghargai orang lain. Harus minta maaf kepada Bu nanti seperti itu. Itulah segitiga restitusi Bapak Ibu semua. Dari kesemua ini nanti kita akan mendapatkan sebuah pemahaman yang positif, sehingga anak yang kita akan bawa tahu potensinya masing-masing, tahu motivasi, sehingga apa yang kita berikan kepada anak sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Tidak hanya melulu pembelajaran akademis, tapi juga pendidikan karakter, keberpihakan kepada murid dan tahu potensinya masing-masing. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, penyebaran budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa kemaslahatan, kita semua diberikan pencerahan, dan sehingga pada saat kita membersamai anak-anak, kita tahu budaya positif yang harus kita kembangkan. Kita tahu apa yang akan kita berikan kepada anak. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sehingga Bapak Ibu semua akan mendapatkan anak-anak dengan karakter yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.